Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi ini merupakan bagian subbab dari sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Profil nama Prima Yaura Ukseva, NIM 19053054, Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi. Baiklah, pengendalian sistem informasi atau yang biasa kita sebut dengan SIA, yaitu sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Nah, fungsi dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua yaitu memproses data menjadi info informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya pengambilan keputusan ini tidak hanya internal maupun internal. Yang ketiga yaitu melakukan kontrol yang secara tepat terhadap aset di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pertanyaan mengenai sistem keamanan. Jadi di sini pertanyaannya yaitu jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini. Yang pertama yaitu firewall, yang kedua CERT, yang ketiga yaitu intrusion prevention system, dan yang keempat yaitu intrusion detection system. Nah, jadi sebuah entitas bisnis mau menggunakan keempat komponen tersebut karena yang pertama yaitu firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi antara komputer dari jaringan internet. Yang kedua yaitu CIRT atau script, merupakan suatu entitas organisasi yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mendukung respon terhadap peristiwa keamanan komputer atau suatu insiden. CIRT ini dapat dibuat untuk negara maupun pemerintah, jadi tidak hanya organisasi. Kemudian lembaga ekonomi, organisasi komersial, lembaga pendidikan, dan bahkan non-profit entitas. Nah, tujuan dari dibuatnya CIRT ini adalah untuk meminimalkan dan mengontrol kerusakan akibat dari suatu insiden dan memberikan panduan yang efektif untuk respon dan kegiatan pemulihan. Nah, selanjutnya yaitu ada IPS atau Intrusion Prevention System. Adalah sebuah perangkat jaringan atau perangkat lunak yang berjalan di belakang firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman tersebut dan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan melakukan pelacakan ancaman terhadap keamanan jaringan. Sedangkan Intrusion Detection System atau yang kita singkat dengan IDS adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam suatu sistem atau jaringan. IDS melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, dan melakukan analisis mencari bukti dari percobaan intrusi atau penyusupan. Selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua, di mana pertanyaannya di sini yaitu, di antara 3 jenis pengendalian preventif, detektif, dan korektif, manakah yang akan paling saudara prioritaskan untuk diterapkan pada suatu entitas bisnis? Apakah tipe yang saudara pilih sama jika kasusnya perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah punya sistem? Jawabannya yaitu, sebelumnya, pengendalian preventif yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis. Atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan sebelumnya
sebelum masalah timbul. Kegiatan pengendalian ini relatif murah jika dibandingkan dengan kedua tipe pengendalian lainnya. Contoh dari pengendalian ini yaitu dibuatnya standar operasional prosedur untuk suatu kegiatan entitas, atau dibuatnya pemisahan fungsi dalam suatu entitas. Dan contoh lainnya yaitu dibuat rentang otoritasi dalam suatu entitas. Nah, pengendalian yang kedua yaitu pengendalian detektif. Pengendalian detektif yaitu pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut. Atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan di mana telah terdapat suatu permasalahan. Kegiatan pengendalian ini biasanya lebih mahal daripada pengendalian preventif. Contoh pengendalian detektif yaitu dilakukannya rekonsiliasi kas dan dilaksanakannya audit secara periodik. Kegiatan yang ketiga yaitu pengendalian korektif. Pengendalian ini yaitu suatu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang telah menyebabkan risiko tidak tercapainya suatu tujuan organisasi. Kegiatan korektif ini contohnya yaitu dilakukannya perbaikan suatu sistem informasi atas kesalahan data yang disebabkan adanya error dalam kondisi sistem informasi dalam suatu entitas. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Pertanyaannya yaitu pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis kecil. Menurut Anda, apa solusi untuk mengatasi hal ini? Jawabannya yaitu, pada bisnis yang pada umumnya memiliki sedikit barang untuk dijual, serta pegawai yang sedikit dikarenakan membutuhkan tambahan tenaga kerja, karena pembagian tugas akan efektif bila diiringi ketersediaan tenaga kerja. Pada bisnis kecil, hal ini kurang layak secara ekonomis karena pengeluaran untuk pegawai akan lebih besar daripada pendapatan yang masuk saat itu. Nah, untuk mengimbangi hal tersebut, ada beberapa elemen pengendalian internal yang mungkin dapat menjadi solusi untuk mengimbangi ancaman tersebut. Yang pertama yaitu pengendalian perencanaan. Pengendalian perencanaan terdiri dari anggaran penjualan atau sales budget. Yang kedua yaitu perencanaan induk atau master plan, perencanaan jaga-jaga atau contingency plan, peramalan arus kas atau cash flow forecast, dan pengendalian persediaan atau inventory control. Nah, yang kedua caranya yaitu dengan adanya pengendalian personil yang terdiri dari rekrutmen, pelatihan, evaluasi pekerjaan, administrasi gaji, profesi, dan transfer. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian standar operasi yang terdiri dari standar yang harus dikerjakan dalam sistem untuk melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat, apa tanggapan Anda terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan keamanan dan pengendalian? Jawabannya yaitu, perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat memungkinkan terjadinya perubahan di setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam dunia ekonomi dan bisnis. Seiring dengan kemajuan di dunia ekonomi dan bisnis, diharapkan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan kegiatan. Keberadaan teknologi informasi dapat memberikan berbagai solusi dalam berbagai kegiatan yang berlangsung dalam setiap usaha, dimulai dari segi pencatatan, penyimpanan, pengolahan, pengambil keputusan, hingga pelaporan. Jadi menurut saya, kegiatan monitor aktivitas karyawan dalam bekerja boleh dilakukan, karena tujuan kebijakan monitor adalah
menaksir kualitas struktur pengendalian internal dari waktu ke waktu melalui aktivitas monitoring serta proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya harus segera ditindaklanjuti. Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan mengidentifikasi di mana letak kelemahannya untuk memperbaiki efektivitas pengendalian tersebut. Antara lain yaitu dapat menentukan tempat kelemahan dan memperbaiki aktivitas pengendalian. Yang kedua yaitu ongoing monitoring. Yang ketiga, mengamati perilaku karyawan dan tanda peringatan dari sistem informasi akuntansi. Contohnya yaitu diterapkannya fingerprint digunakan untuk mengecek kehadiran karyawan dan mengecek tingkat produktivitas dari karyawan tersebut. Baiklah, ini adalah sumber literatur pembahasan materi yang saya jelaskan, terdapat di slide akhir. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.